Ya, kalau misalkan teman-teman emang pengen banget untuk kerja remote dan masih pengen bisa kerja di umur 35 sampai 40 tahunan, apalagi sekarang tuh udah ada teknologi AI dan semuanya semakin gampang kalau misalkan bekerja secara digital. Hai semuanya, welcome back to my channel, di channelnya Derella. Dan kali ini pasti aku yakin banget teman-teman yang ngeklik video ini tuh masih pada bingung kan. Kira-kira kalau misalkan kerja remote di umur 40 atau 35 tahun itu masih mungkin atau enggak sih? Apalagi seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan lowongan kerja di Indonesia itu kebanyakan ada batas maksimal umur. Iya atau enggak? Nah, kalau gitu teman-teman selamat banget karena udah ketemu video ini, karena di sini aku bakal kasih tahu dan breakdown kira-kira pekerjaan apa aja yang bisa dilakuin sama orang yang umurnya 35 sampai 40 tahun ke atas. Dan ini juga based dari testimoni beberapa student-student aku yang sudah bekerja secara remote di beberapa bidang tertentu ini. Nah, sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman emang pengen banget untuk kerja remote dan masih pengen bisa kerja di umur 35 sampai 40 tahunan, teman-teman cuma perlu satu hal aja nih, yaitu niat untuk upgrade skill. Apalagi kalau misalkan kerja remote, teman-teman diwajibin banget untuk tahu yang namanya teknologi. Apalagi sekarang tuh udah ada teknologi AI dan semuanya semakin gampang kalau misalkan bekerja secara digital. Kayak student-student aku yang beberapa kali udah sempat keterima kerja remote dan mereka biasanya masuk di posisi-posisi yang bakal aku sebutin ini. Yang pertama itu di Executive Virtual Assistant, yang kedua di Social Media Management, yang ketiga Customer Service, dan yang terakhir itu adalah posisi kreatif. Tapi wait dulu, karena teman-teman pasti kayaknya bingung ya, itu kira-kira kerjaannya tuh apa aja sih? Jadi sini aku breakdown satu-satu. Nah, di posisi pertama itu ada posisi Executive Virtual Assistant. Nah, kalau teman-teman udah sering banget ngelihat video aku seliweran entah di TikTok, Instagram, atau di YouTube gitu ya, pasti udah nggak asing banget sama yang namanya posisi Virtual Assistant ini. Dan khususnya kalau Executive Virtual Assistant, dia mungkin in real life gitu ya, kalau kita kerja kantoran, itu mirip-mirip kayak pekerjaan sekretaris atau personal assistant untuk bos. Dan biasanya juga kerjaannya hampir mirip lah ya, kayak yang di dunia nyata, posisi sekretaris atau personal assistant itu. Tapi kalau Executive Virtual Assistant ya kerjanya dari jauh gitu ya, pakai laptop, pakai HP, ngingetinnya lewat email, ngingetinnya lewat Google Calendar dan sebagainya macamnya. Dan nggak jarang juga berhubungan sama dokumen, jadwal tugas, terus juga jadwal bos, itinerary, dan segala macamnya. Oh, satu lagi, biasanya berkutat juga sama meeting notes. Jadi mungkin secara kasar bisa dibilang kayak Executive Virtual Assistant ini pengasuhnya si bos. Dan kebanyakan ya dari student-student aku sebelumnya yang kerja jadi Executive Virtual Assistant itu mereka dibayarnya ada yang per jam, ada yang per bulan, dan bervariasi sih sebenarnya. Lowongan kerjanya kalian juga bisa cari di platform-platform yang ada di sini. Tapi dengan syarat jangan langsung secara gamblang ngetik Executive Virtual Assistant ya, karena di beberapa posisi atau di beberapa klien itu tuh kayak nggak terlalu familiar. Jadi kalian carinya pakai kata kunci yang udah aku cantumin di sini. Nah, yang kedua ini tuh ada posisi Social Media Management. Kalau secara namanya Social Media Management, ya udah kita nge-manage social media gitu kan ya harusnya. Dan kalau misalkan secara tugas, secara general gitu ya, Social Media Management tuh biasanya ngebales-balesin chat, ngebales-balesin DM, nge-reply komen, nge-schedulein postingan, dan hal-hal yang berbau maintaining lah gitu. Tapi saran aku, teman-teman jangan terlalu gampang kemakan trik loker Social Media Management, karena tergantung juga nih sama besar company, scope marketing campaign-nya, seberapa besar aktivitas marketingnya, dan segala macamnya. Jadi kadang beberapa posisi social media management itu punya tugas yang lebih advance dari creating, planning, editing, shooting juga kadang-kadang ikut tuh. Jadi make sure teman-teman untuk cari posisi social media management dengan teliti ya. Emang sih tugas social media management tuh umumnya cuman hal-hal basic yang tugasnya untuk nge-maintain. Tapi makin besar company-nya atau makin kecil company-nya, scope kerjanya juga bakalan beda-beda. Jadi saran aku teman-teman lebih teliti lagi kalau misalkan mau nyari posisi ini. Dan kalau di posisi social media management ini juga, teman-teman wajib banget punya otak kreatif dan juga otak customer service jadi satu. Karena apa? Karena namanya kita berkutat di media, teman-teman pasti bakalan banyak banget nanti berinteraksi sama manusia lewat social media, dan cara treatmentnya itu bakalan beda. Makanya sekarang udah tahu kan kira-kira scope dan pertimbangannya apa aja, jadi teman-teman wajib banget pinter-pinter nego gaji ketika jadi social media management.
Nah, buat posisi yang ketiga ini, teman-teman pasti udah nggak asing sama yang namanya customer service. Ya iyalah, gimana nggak asing? Kalau misalkan ada produk yang kita beli terus cacat, pasti komplainnya ke customer service kan? Begitu juga kalau misalkan kita mau beli produk, konsultasinya juga pasti ke CS tuh. And yep, tugas customer service nggak jauh-jauh dari nge-reply chat, nge-reply message, atau jawab-jawabin WhatsApp, balas-balasin komen, entah itu di WhatsApp, Telegram, atau Discord mungkin ya. Nah, kebanyakan customer service itu berinteraksi langsung sama pelanggan tuh. Tapi, kalau misalkan teman-teman bekerja remote sebagai customer service gitu ya, nanti pasti akan ada parameter lain nih yang menjadi acuan kesuksesan teman-teman menjadi seorang CS yang baik. Dan sebenarnya ya, kalau aku boleh bilang, customer service itu adalah garda depannya kalau misalkan kita mau jualan, kalau kita mau nyari kepuasan pelanggan, kalau kita mau mempertahankan customer-customer yang royal, dan customer service ini punya posisi yang krusial. Karena kalau misalkan kita balesnya nggak bagus, customer-nya bisa kabur, say. Makanya, untuk jadi seorang customer service yang bagus, apalagi posisinya kerja remote, teman-teman perlu tahu tuh, kira-kira goal dari si company-nya ini nanti apa nih lewat customer service. Entah itu kepuasan pelanggan atau sales. Dan next, yang terakhir itu ada bidang kreatif. Kalau kita ngomongin kreatif, kayaknya banyak ya. Tapi yang di sini aku mau bahas itu adalah posisi editor, entah itu graphic designer atau video editor ya, dan juga writer. Nah, dua posisi ini tuh bisa kemana-mana ya, di beberapa industri itu juga masih bisa dipakai. Contohnya kalau misalkan teman-teman itu fokus di bagian video editor, sekarang udah ada Reels, TikTok, dan segala macamnya, pasti banget dibutuhin yang namanya video editor. Nah, habis itu juga writer. Kalau writer di sini itu nanti juga punya fokus yang beda-beda. Entah itu untuk nulis SEO, nulis konten, atau nulis review, dan segala macamnya itu tergantung sama goal company-nya. Tapi dua posisi ini di bagian kreatif, editor sama writer, itu biasanya juga student-student aku sebelumnya banyak tuh yang bekerja di bagian sana. Tapi tetap ya teman-teman ya, mungkin kelihatannya beberapa posisi ini tadi tuh masih membingungkan, tapi sebenarnya kalau dijalanin tidak sebingung itu teman-teman. Apalagi dengan banyaknya materi-materi yang bisa teman-teman cari di Google gitu ya. Aku yakin kalau misalkan teman-teman emang beneran niat, belajarnya pasti juga bakalan lebih gampang. And next, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan kayak, gua udah 35-40an tahun, gimana emang cari kliennya? Iya sih, udah tahu role-nya apa aja yang bagus dan apa yang dibutuhin, tapi cari kliennya nih yang susah, Mbak. Aku tahu pasti banyak banget dari teman-teman yang berpikiran seperti itu kan. Nah, aku punya trik nih, kalau misalkan teman-teman emang mau cari posisi kerja remote, saran aku di usia yang segitu atau pengalaman yang belum banyak, teman-teman jangan langsung terjun ke Upwork atau ke Fiverr gitu ya, jangan langsung terjun ke platform-platform seperti itu. Tapi teman-teman bisa masuk lewat yang namanya komunitas. Coba cari Facebook group, coba cari komunitas kerja remote, coba cari komunitas virtual assistant yang aktif, karena biasanya di komunitas-komunitas seperti ini banyak banget tuh di-share lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa ngebantu teman-teman untuk cari kerjaan sebagai remote worker. Nih, beberapa list dari Facebook grupnya udah aku tulis di sini juga, jadi nanti teman-teman tinggal screenshot aja, atau kalau mau cari langsung juga boleh. Tapi intinya, kalau misalkan teman-teman mau kerja di usia 35-40 tahun, teman-teman harus wajib banget bisa atur prioritas. Aku tahu pasti teman-teman ada yang udah punya anak, harus antar anak, harus menuhin kebutuhan dan segala macamnya, tapi please teman-teman atur aja time manajemennya nanti seperti apa, karena tiap klien treatmentnya bakal beda dan tiap klien nggak mungkin punya flexibility atau pengertian tentang pekerjaan dan juga hal-hal di luar pekerjaannya teman-teman itu. And yep, hopefully video kali ini membantu, dan see you in another video ya. Bye-bye!